saya pernah didatangi oleh kiai-kiainya jin. Bener, rombongan silaturahmi, ganteng-ganteng, bagus-bagus. Bedanya kaki itu, kakinya ada yang kayak sikil bebek, ada sikil angsa, kaki angsa, mirip, tapi bukan pas. Ada yang kayak kaki kuda, sesuai gobailnya. Jin juga mempunyai gobail. Kalau mencorong mukanya bercahaya itu ya kayak manusia lah, luar biasa. Cuma cirinya lembut. Itu datang ke tempat saya minta ijazah. Ternyata seorang Lutfi bin Toha bin Yaya telah menipu masyarakat, namun masyarakat tidak menyadari, tidak sadar, telah membelokkan sejarah dengan dalih mempunyai keilmuan bisa dialektika dengan ruh alam kubur yang disebut rongsen gaib. Ilmu seperti Habib Lutfi, maaf ya, saya tidak mau manggil Habib, seperti Lutfi bin Toha bin Yaya, itu kalau dibandingkan ilmu orang Nusantara itu ilmu sekuku hitam ya, ilmu biasa, bukan ilmu hebat. Maka orang Nusantara tidak melakukan hal seperti itu, karena itu ilmu biasa. Namun untuk Lutfi bin Toha bin Yaya, itu dianggapnya ilmu yang sangat luar biasa. Saya berani beradu argumentasi dengan Lutfi secara langsung berhadapan, berani adu ilmu untuk mendetek rongsen gaib secara detail, kita berani. Sebetulnya saya tidak mau karena mereka itu sudah sepuh usianya, saya sebetulnya agak tidak ada etika. Namun jika kita membiarkan, jika kita selalu berpatokan kepada tidak enak, ewo dan segala macam, maka kita akan terjolimi terus. Ya, kita berani karena mereka juga salah satu orang yang disebut gengnya Yahudi, membohongi masyarakat Indonesia secara mayoritas. Saya mengangkat Lutfi bin Toha bin Yaya, itu kejadiannya bukan saja di keraton, di kampung saya sama-sama di Pekalongan tuh banyak yang kayak gitu. Di kampung saya itu ada makam keramat, yang anak cucunya ada. Nah, ketika datang Lutfi bin Toha bin Yaya, itu katanya orang Arab. Jadi bisa kita ciriin ya, namanya ilmu ngibul ya. Ilmu ngibul dan ilmu apa disebutnya halusinasi yang bodoh. Saya anggap bodoh ya. Ya silakan teman-teman yang komplain lapor sama Habib Lutfi, kemudian kita pertemukan, nggak apa-apa. Saya siap counter. Mereka itu ngibul. Seperti orang main bola, seperti orang hobi bola. Jadi kalau hobinya bola, mimpinya ya selalu bola. Yang hobi nomor ya mimpinya ya nomor. Yang hobinya ngibul ya ketemunya ngibul terus. Sementara di kampung saya itu keturunannya itu ada dari kita, misalnya bapak kita, simbah kita, moyang kita, kakek moyang kita, Cangga, Waring, Kantong Siwur, Udek-udek, terus dan seterusnya itu orang Nusantara asli. Namun lagi-lagi begitu Lutfi bin Toha bin Yaya datang, nama yang di makam itu langsung berubah menjadi Arab. Langsung ada Habibnya. Saya pada waktu itu diam saja. Karena secara kebetulan waktu kejadian itu saya tidak melihat ya. Tidak melihat di depan kepala sendiri pasca Lutfi bin Yaya itu tutup itu. HP Mimi bersih tak? Udah bersih.
Itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saat inilah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semesta alam, oleh leluhur Nusantara tahun 2023, siapa yang mempunyai peran buruk, siapa yang mempunyai peran antagonis, siapa yang mempunyai peran-peran yang memang dasarnya tak sekarang dasar ini. Jadi yang dinarasikan oleh Gus Arya, Gus Arya berani taruhan makam, taruhan mobil untuk siapa yang bisa membuktikan kalau Lutfi bin Yahya ini memalsukan makam. Gus Arya itu bodoh. Yang terjadi saat ini itu bukan pemalsuan makam, bukan Lutfi bin Yahya ini memalsukan makam, tetapi Lutfi bin Yahya ini telah membelokkan sejarah dari urutan 2 Hamengkubuwono. Yang kedua dibelokkan keturunan bin Toha bin Yahya. Dan ini real ya, kejadian real. Ini fakta. Sementara Lutfi bin Yahya berpatokan kepada deteksi ilmu rongsen gaiban. Ya. Jadi Lutfi Hasan tidak kuat, maka Lutfi Hasan silakan muncul aja. Lutfi bin Yahya silakan muncul aja di media. Karena mereka menggunakan ilmu deteksi rongsen kegaiban, bukan berdasarkan tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bisa dipahami, dimengerti oleh semua pihak. Itu tidak. Namun Lutfi bin Yahya berpatokan kepada ilmu rongsen deteksi kegaiban. Ini blunder ya. Seorang Lutfi bin Yahya blunder ya. Saya tidak mau manggil Habib ya, karena buat saya tidak bisa dijadikan sebagai guru yang bisa digugu, bisa ditiru. Tidak. Saya lebih baik punya guru Ustadz kampung, tetapi akidah akhlaknya sangat luar biasa. Maka di dalam dirinya terpancar cahaya-cahaya yang sangat luar biasa, sehingga ilmunya manfaat. Meskipun guru saya tidak hebat, dia kampung atau Ustadz kampung. Daripada kepada Lutfi bin Yahya yang notabene berani melakukan sebuah kesalahan yang amat fatal. Karena ini sejarah. Siapapun yang membelokkan sebuah riwayat sejarah bangsa dan negara dimanapun di seluruh dunia, maka bisa dibilang mereka melakukan sebuah kejahatan yang amat keji. Amat keji. Saya tidak membenci sesosok manusianya, tidak. Tetapi saya membenci pikiran, akhlaknya yang telah membelokkan sejarah riwayat raja-raja di Nusantara, salah satunya yaitu di Hamengkubuwono II, kemudian di Banyumas. Ternyata Lutfi bin Yahya ini banyak sudah membelokkan sejarah. Maka saya bilang Lutfi bin Yahya ini gengnya Yahudi. Jadi gengnya Yahudi ya. Karena sudah banyak ya. Sudah banyak itu di YouTube berseliweran di Banyumas kemarin di di channel Gusmar KPN juga itu ada di Banyumas ya, telah dibelokkan. Kemudian Lutfi bin Yahya minta supaya tabayun ya. supaya tabayun. Ya, saya heran juga ya. Kok bisa seorang Lutfi berani melakukan sebuah perbuatan yang
tidak terpuji, merugikan bangsa, merugikan anak bangsa, dan membahayakan bangsa. Maka saya bilang mereka adalah geng, geng Yahudi ya, geng Yahudi. Kemudian Gus Arya juga sudah double ya, double membela Lutfi bin Yahya, membela tetapi tidak paham tentang alurnya. Jadi yang dipermasalahkan oleh Keraton Hamengkubuwono, Jogja, dan Mangkunegaran Surakarta Jawa Tengah ialah pembelokan sejarah, bukan pemalsuan makam, tetapi pembelokan sejarah yang dulu tidak ada bin Toha bin Yahya orang Arab, sekarang ada bin Toha bin Yahya notabene orang Arab dan Habib, padahal tidak ada. Jadi Mangkunegaran dan juga Sultan Hamengkubuwono keturunannya ialah kental Nusantara ya, masih kental dengan Nusantara asli, tidak ada campuran Arab sama sekali, apalagi Yaman ya. Ini ketahuan banget. Maka saya menganggap Lutfi bin Yahya ini harus klarifikasi, harus bertanggung jawab. Mengapa ilmu deteksi gaib itu untuk mendeteksi di dalam makam itu keturunan siapa? Ilmu gaib untuk orang yang belum begitu mumpuni akan terkontaminasi oleh nafsu rasnya, seperti Lutfi bin Yahya. Saya anggap Lutfi bin Yahya itu ilmunya masih ecek-ecek, masih kacangan, masih kuku hitam, Dan teman-teman kalau yang komplain dengan saya siap untuk dihadapan dengan Lutfi, untuk berhadapan, kemudian adu kekuatan, adu ilmu. Itu seperti itu. Saya harusnya tidak mau menantang, karena ini sudah kelewatan mereka itu. Jadi ketika ilmu gaib untuk mendeteksi, merongsen kegaiban yang di alam kubur, itu ada dua. Yang satu bohong, yang satu beneran. Nah, bohong karena mengaku-aku. Benar itu pun harus dikaji ulang karena gaib itu dimengerti oleh diri sendiri, dipahami oleh diri sendiri. Itu yang kedua seperti itu. Nah, kemudian ilmu rongsen kegaiban itu harus bisa disinkronisasi oleh data. Jadi Lutfi bin Yahya, wahai Lutfi bin Yahya, kalian harus banyak belajar karena ilmu kalian belum ada seberapa dengan orang Nusantara. Ya, saya katakan kalian itu belum seberapa. Karena apa yang dilakukan kalian dari dulu hingga sekarang tidak ada ketiasan, ada sapat dan lain sebagainya, nggak ada. Bohong semua. Hanya saja kalian menunggangi nama beken, nama besar dari para Habib itu tadi. Sesungguhnya kalian tidak mengerti apa-apa dan tidak paham dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, saya memang ahli spiritualitas, tapi spiritualitas kita harus disinkronkan dengan by data. Seperti kita mendetek di situ ada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu harus kita kaji dengan kegaiban, kemudian disinkronisasi dengan ilmiah, sehingga antara ilmiah dengan kegaiban itu sinkronisasi menjadi sebuah sumber rujukan ilmu yang paten, yang sangat luar biasa. Itu seperti itu teman-teman. Atau seperti kita mendetek penyakit sebelum orang itu cerita, tetapi saya harus mendetek. Ya, kita harus bisa mengetahui sebelum orang itu cerita. Apa saja yang di dalam tubuh, yang dirasa, yang sakit dan segala macam. Itu nggak bisa Lutfi. Lutfi itu nggak bisa. Nah, mengapa diarahkan kepada makam? Karena kalau diarahkan kepada makam itu tidak bisa dikomplain. Tetapi kalau diarahkan dengan rongsen kepada organ tubuh, maka Lutfi saya pastikan hari ini juga akan mempunyai kesalahan yang amat fatal. Nah, itu seperti itu teman-teman. Boleh-boleh saja yang kagum dengan Lutfi, boleh. Tapi apa yang kalian dapat? Yang saya tanya, apa yang kalian dapat dengan Lutfi bin Yahya?
Lutfi bin Yahya menjadi Watimpres juga tidak ada potensi yang bisa kita lihat yang mampat untuk bangsa dan negara. Tidak ada. Tidak ada manfaat Lutfi bin Yahya menjadi ketua Toriko seluruh dunia. Tidak ada manfaatnya. Mereka tidak bisa menenteramkan, tidak bisa membuat aman, tidak bisa membuat nyaman, tentram, sejahtera. Tidak bisa. Bullshit mereka itu. Saya orang Nusantara asli Tulen. Saya Tulen orang Nusantara. Dan mbah-mbah saya, leluhur saya asli Nusantara Tulen, tidak ada Arab-Arabnya. Mbah-mbah saya para raja, mbah-mbah saya para dewa, mbah-mbah saya yang turun langsung dari Kayangan, namanya Nusantara. Jadi kita ini jangan mau dibelok-belokkan oleh ilmu detektor rongsen dan lain sebagainya yang sesungguhnya mereka akan menipu. Saya memohon mengimbau kepada saudara-saudaraku di mana saja berada, jika kita mempunyai anak dan cucu, ajaklah ke kiai kampung, ke ustadz kampung, kiai kampung, ulama kampung yang memang paham tentang Quran dan kitab yang sesungguhnya daripada Lutfi bin Yahya. Lutfi bin Yahya, kalian kalau pengen tahu coba ke sana. Nggak ada yang diajarkan kitab, dia cuma dongeng saja. Dari dulu sampai sekarang itu dongeng. Saya itu orang Pekalongan, paham. Beliau itu dulu juga menjadi berandalan. Mabok juga. Suka ngamuk-ngamuk di terminal. Kalau orang-orang tua Pekalongan sudah paham itu siapa Lutfi, orang-orang Pekalongan nggak ada yang dengerin. Hanya orang-orang bodoh aja yang percaya dengan Lutfi. Hari ini saya membaca melihat beberapa konten video menyedihkan. Keluarga besar Hamengkubuwono telah merenung secara dalam-dalam mengapa kok bisa dulunya tidak ada bin Toha bin Yahya, mengapa makam leluhurnya Hamengkubuwono II, Jayadiningrat, bin Toha bin Yahya, dari mana itu rumusannya? Ternyata rumusannya dari gaib, dari mimpi. Semua orang Balawi itu dari mimpi, biadab itu orang. Rujukannya bukan dari ilmiah tapi mimpi. Saya juga percaya dengan mimpi, tapi mimpi itu ada 3. Saya mempercayai satu mimpi itu kadang 10 tahun. Saya percaya mimpi itu kadang 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nggak saya telan mentah-mentah kalau saya ceritakan mimpi di media ini geger dunia. Tapi saya nggak saya ungkapkan, geger dunia itu bisa geger. Memang dia doa yang pernah mimpi. Saya mimpi dari kecil hingga saat ini. Tapi saya tidak begitu percaya. Dan ketika saya percaya, ketika sudah terjadi, baru saya percaya. Kalau belum terjadi, saya nggak percaya. Siapa itu Lutfi bin Yahya? Mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka itu hanya menggantikan bapaknya, Yahya. Apa namanya, orang Arab, saya tidak mau manggil Habib. Karena dulu, tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 90, di Pekalongan itu nggak ada Habib. Adanya kampung Arab. Tanya kepada sepuh-sepuh yang di Pekalongan di sana, kampung Arab adanya. Dan biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Dan mereka sangat menghormati pribumi pada waktu itu. Kok sekarang malah menjadi kasta yang tinggi
tiba-tiba lucu. Saya bukan mengada-ada, saya orang Pekalongan asli Tulen. Saya orang Nusantara asli Tulen. Leluhur saya orang Nusantara asli Tulen. Tidak ada Arabnya, tidak ada Yamannya. Ya, Badowi. Terima kasih, Badowi. Leluhur saya asli Nusantara Tulen. Saya orang Pekalongan Tulen. Jadi saya tahu siapa itu Lutfi bin Yahya. Kajian ilmiah dijawab dengan mimpi, dengan halu. Ini kesalahan dan pembodohan itu Lutfi bin Yahya. Lutfi bin Yahya tidak punya data. Dengan alasan saya dengan keilmuan, dengan ilmu rongsen detektor kegaiban yang ada di makam. Nah, siapa kemana? Maaf ngomong masih jago saya nih. Daripada Habib Lutfi. Boleh tarung kita ilmu. Saya sebetulnya tidak harus sombong, tapi hari ini saya harus sombong nih. Hebat saya daripada mereka. Saya menanam kebaikan dari dulu hingga sekarang sudah banyak buktinya. Habib si Lutfi biar tahu. Masih hebat saya. Saya tidak pernah meleset dari kebatinannya. Dan tidak pernah membelokkan sejarah. Dan faktanya betul. Silakan saudara-saudaraku yang punya adik-adik, punya anak-anak, punya cucu. Sekolahkan atau pondokan kepada guru ngaji yang dekat. Kepada kiai, kepada ustadz kampung. Mereka original, mereka ahli kitab. Lutfi itu bukan ahli kitab. Cuma meneruskan ayahnya namanya Yahya bin Toha. Masih jago sahabat-sahabat saya dulu waktu mondok itu 17 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Jadi benar-benar talar ahli kitab. Jadi talarnya itu bukan ngarang-ngarang, tetapi memang tahu tentang kitab, tentang Quran, tentang agama, bukan seperti Lutfi bin Yahya. Ngarang-ngarang dongeng dan lain sebagainya. Siapa yang dekat dengan Lutfi bin Yahya? Apa kalian lebih kaya, lebih cerdas, lebih jenius? Apa lebih hebat? Tidak. Yang ada teman saya dipinta mobil, ke situ lagi pinta mobil. Akhirnya pergi dia. Tidak mau dekat lagi dengan Lutfi bin Yahya. Pengemis mereka itu. Pengemis jati. Minta dihargai, minta dihormati, minta disegani. Minta diberi, minta uang, mobil. Yang kualat itu mereka, kualat dengan leluhur Nusantara yang mempunyai ilmu sejati, sehat jiwa dan hatinya. Apa itu Lutfi? Sehat. Sehat apanya? Jiwanya tidak sehat, hatinya tidak sehat. Sebetulnya saya tidak mau marah-marah, teman-teman. Ini saya hanya mengajak saudara-saudara agar hatinya terbuka, pikiran terbuka, bahwa pentingnya kita membersihkan hati, pemikiran, agar kita tidak mudah didogma atau didoktrin oleh siapapun, dibelok-belokkan secara oleh siapapun. Dan kita sesadar-sadarnya, dan kita jangan menuhankan manusia, tetapi menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjunjung tinggi baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan menuhankan manusia.
Jangan sekali-kali kita mendewakan atau menuhankan manusia, tetapi Tuhankan Allah Subhanahu wa taala. Junjunglah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bukan seorang Lutfi. Indonesia tanpa Lutfi bin Yahya tidak ada masalah dari zaman dulu, dari kemerdekaan juga tidak masalah. Bertobatlah wahai Lutfi bin Yahya, sebelum terlambat, sebelum engkau meninggal. Engkau meninggal dalam keadaan bersih, tidak ada najis di dalam tubuh maupun dalam hatinya. Tetapi jika engkau tidak bertabayun, tidak klarifikasi, tidak bertobat, maka kalian meninggal dalam keadaan hati yang dangkal dan kotor. Saya ini merespon orang keraton Hamengkubuwono yang mereka itu marah. Saya juga terbawa marah karena kita bagian daripada mereka. Kita adalah NKRI. Kita bagian daripada Nusantara. Saya sudah bilang dari dulu, teman-teman. Saya ini tidak percaya dengan orang Yaman. Dan kita percaya Arab juga hati-hati, jangan asal Arab. Karena Arab itu ada jahiliyah, ada Abu Lahab, Abu Jahal, Bani Fir'aun, hati-hati. Semuanya orang Arab itu yang saya sebutkan barusan. Hati-hati. Jangan asal percaya kepada Arab. Kalau jahiliyah gimana? Apa ngerusak? Saya curiga orang Yaman yang ada di Indonesia itu adalah ras keturunan jahiliyah. Karena selalu membuat gelap bangsa. Bangsanya sendiri sampai saat ini gelap. Gelap gulita. Gelap ilmu, gelap pemikiran, gelap hatinya, gelap kolbunya, gelap imannya. Sehingga peperangan di mana-mana sampai hari ini. Maka paham itu digeserkan Nusantara. Dan Nusantara mau dibuat gelap. Mau dibuat bodoh. Mau dibuat dungu oleh mereka-mereka. Kita harus bangkit, wahai saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita susun kebatinan kita, iman kita, kolbu kita, pemikiran kita, agar lebih cerdas dan terang. Agar kita tidak mudah dibodohi oleh mereka-mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sangat biadab itu mereka itu. Lutfi bin Yahya itu wali. Karena laki-laki. Kalau perempuan bukan wali. Lutfi bin Yahya itu wali. Saya sebetulnya sudah nggak mau teman-teman bikin konten kayak gini-gini. Cuman kita melihat di channel-channel nggak pada merespon. Dan kalau dibiarkan ini bahaya. Sebetulnya saya sudah tidak mau. Capek, tidak ada untungnya buat saya itu. Tapi ini demi bangsa, demi saudara-saudaraku. Jadi saya suarakan terus. Apa yang pernah diberikan kepada bangsa Lutfi bin Yahya? Apa coba? Prestasi apa? Watim Press juga apa? Prestasi apa? Gagasan apa? Ide-ide apa? Yang bisa disumbangkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini? Tidak ada. Watim Press tanpa Lutfi bin Yahya tidak ada masalah. Dulu tidak ada, mereka juga nggak ada masalah. Ini bahaya, maka saya tulis di thumbnail ya, di judul ya. Lutfi bin Yahya adalah gengnya Yahudi. Dan ini bahaya, karena geng Yahudi sudah masuk.
Dulu saya pengen nggak ngegas teman-teman, karena ini terpaksa kita harus ngegas. Sebetulnya pengen landai-landai aja bahasanya, karena kalau ngegas itu capek juga, haus juga, jadi pengen minum. Namun kalau nggak ngegas, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Nusantara, dianggap diam saja, tidak marah. Marah ngegas ini bagian daripada marah, kita tidak terima. Bangsa kita diinjek-injek, bangsa kita dianggap pasar rendah. Padahal keilmuan mereka kuku hitam, Lutfi bin Yahya itu. Kuku hitam. Sebentar lagi akan sepi. Lutfi bin Yahya akan sepi. Apalagi 2024, hati-hati RI 1. Jangan pakai Lutfi bin Yahya, karena mereka adalah gengnya Yahudi. Mereka adalah gengnya Yahudi, bahaya, saudara-saudara. Maka mereka selalu membelokkan sejarah, membuat kekacauan di mana-mana, merusak peradaban, merusak kearifan lokal, merusak sejarah, membelokkan sejarah. Yang mana Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat, yang merdeka, namun masih saja ada orang-orang yang mengusik kedaulatan Republik Indonesia ini, teman-teman. Siapakah yang mengusik? Ya, Habib-Habib yang keturunan Yahudi itu. Boleh mereka menguasai tatanan bangsa ini, langkai dulu rakyat Indonesia. Langkai dulu raja-raja, sultan-sultan Nusantara. Silakan kalian ambil. Ya, tadi saudara Aman Matsum ya, saya sudah baca. Sudah apa namanya? saya secara kebetulan saya itu mempelajari ilmu kebatinan Rongsen melalui matahari. Saya belajar dengan matahari itu 1 tahun untuk bisa mendetektor di makam-makam itu ada siapa, bahkan dari Indonesia sampai ke Amerika, Indonesia sampai ke Turki, Indonesia sampai ke Arab, Indonesia sampai ke Kutub Utara, Kutub Selatan, itu bisa dideteksi dari sini. Maka kalau Lutfi bin Yahya ingin mengadu ilmu dengan saya, silakan, saya terbuka kapanpun. Saya harus marah dan saya harus terbuka kapanpun. Jadi ilmu detektor Lutfi itu masih kuku hitam. Saya anggap kuku hitam lah. Teman-teman yang nggak suka dengan saya, laporkan saja dengan Lutfi bin Yahya. Laporkan saja, pertemukan saja. Laporkan saja sana. Nih, saya asli Nusantara. Telah menguasai ilmu detektor. Belajar dengan matahari 1 tahun. Nggak kaleng-kaleng. Itu gitu teman-teman. Ya saya harus marah. Mereka bertahu ada yang marah. Nggak semuanya diam. Nah kalau semuanya diam gimana? Dan saya bertanggung jawab dengan Lutfi Hasan kapanpun dibutuhkan bertemu dengan mereka. Saya siap. Bukan cuma ngomong toh, tapi siap. Ayo. Saya siap demi bangsa dan negara, mati pun tidak ada masalah buat saya. Daripada hidup tidak ada gunanya di bangsa ini. Kemudian matiku persembahkan untuk bangsa dan negara, untuk saudara-saudara kita dari Sabah sampai Merauke. Mereka itu masih sebatas ngarang-ngarang dan kira-kira saja Lutfi itu, Lutfi bin Yahya. Saya tahu. Hanya saja karena dikemas, karena mereka itu pinter tapi bodoh. Jadi pinternya itu, jadi seluruh komunitas
Orang Yaman di seluruh Indonesia itu kalau acara apa-apa itu gotong royong, menghadiri semua. Jadi seolah-olah ramai, padahal bangsa dia yang ramai. Nah, kelemahan orang Nusantara, meskipun Indonesia diperjuangkan oleh metode gotong royong, tetapi lupa setelah negara merdeka berdaulat, lupa dengan gotong royong. Nah, mereka itu bahu-membahu gotong royong, saling menguatkan, saling membantu. Itulah imigran Yaman yang ada di Indonesia. Dan kita harus gotong royong, bahu-membahu, bersatu padu. Kita jangan kalah dengan mereka kerukunannya. Coba teman-teman, saya muter video ya, lupa saya video nggak saya putar ini. Dari seorang kiai Klaten yang kecewa dengan Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Kenalkan, saya Mufid. Saya tahu oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya yang Anda panggil Maulana. Saya tidak percaya. Yang gua katakan Allamah, saya juga tidak percaya. Dia hanya pandai berbahasa Arab. Pernah Anda melihat Lutfi bin Yahya membacakan kitab santrinya, atau Anda sendiri yang dibacakan kitab? Apakah Anda hanya berita-berita para budak-budaknya? Kapan Anda melihat? Buktikan kalau Anda pernah melihat Lutfi bin Yahya membacakan kitab. Apakah Anda pernah melihat oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya membacakan santri-santri yang ada di rumahnya, langsung Lutfi bin Yahya yang membacakan? Terus saya akan bertanya dengan Anda. Saya yakin makam yang di Kaligawe, makam Syekh Jumadil Kubro, itu makam palsu. Tidak ada jenazahnya, hanya tanah diuntuk-untuk. Dur digawe jeneng makam Syekh Jumadil Kubro. Itu bohong. Siapa yang membuat? Saya tidak menuduh Lutfi bin Yahya. Tapi saya sudah yakin makam Syekh Jumadil Kubro yang ada di Kaligawe itu makam palsu, hanya tanah duduk untuk mengumpulkan uang orang yang datang. Saya bukan karena YouTube. Saya dengan Lutfi bin Yahya sudah dari tahun 85. Saya sudah tahu. Lutfi bin Yahya tahun 80 itu berguru dengan Mbah Warso Karangpakel Trucuk. Anaknya masih hidup. Anaknya gurunya oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya masih hidup.
yaitu namanya Ki Ikrom. Itu dulu jadi tukang pijitnya Lutfi bin Yahya. Wis ora cetha wong kuwi. Lutfi bin Yahya iku ora cetha. Wong sok santrine dadi menyantri karo bapakne, anake dadi tukang pijet. Cara taklim apa Lutfi bin Yahya kuwi? Ini untuk Gus Arya. Saya bukan kelas YouTube. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya itu orang yang membahayakan NKRI. Silahkan menuntut saya. Lutfi itu oknum keturunan Yahudi yang paling berbahaya. Mungkinlah saudara, saya hanya mengabarkan, saya hanya menunjukkan penilaian saya serahkan kepada saudara-saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman yang naik ke room untuk berdiskusi. Ya. Ya, siapa mas? Raiman. Kemana pun mulai. Itu gitu ya teman-teman ya. Saya itu bukan ngarang-ngarang teman-teman. Saya itu orang Pekalongan tahu. Dan saya itu menjalankan ilmu pertapaan. Ilmu tirakat, ilmu puasa, ilmu zikir. Itu dari kecil. Jadi saya sangat paham yang ilmu detektor rongsen gaib itu saya paham. Apa yang dikatakan Lutfi bin Yahya itu saya paham. Dan ilmu mereka itu sekufu hitam dengan saya. Bisa kita buktikan nanti. Ketika kita ketemu dengan Lutfi bin Yahya, bin Toha, bin Wisman, bin Jahal, bin Lahab, bin Fir'aun, bin Jahiliyah. Saya dalam rangka membangkitkan nuansa Nusantara, saya hanya membangkitkan teman-teman. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus banyak kaki, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri, mata kanan, mata kiri. Seperti Tuhan menciptakan manusia secara seragam, itulah Nusantara. Ya, saudara Sihab, mereka itu cuman marketingnya saja. Dari tingkat kekompakan, tingkat gotong royongnya saja. Tapi sesungguhnya mereka bukan siapa-siapa kok. Mereka nggak ngerti apa-apa. Saya itu biasa membuat kajian-kajian seluruh negara-negara di dunia. Tanpa kitab, tanpa buku, tanpa YouTube. Saya bisa. Dan bisa dipertanggungjawabkan oleh teman-teman. Kita adu dengan Lutfi bin Yahya, dunia bergeger. Karena mereka adalah geng-gengnya Yahudi. Saya tidak mau teman-teman sebetulnya untuk keras mengeras itu bukan jiwa saya. Jiwa saya adalah lentur, menebar kasih sayang, menebar kebaikan, menebar kemaslahatan untuk saudara-saudaraku di mana saja berada. Hidup saya habis untuk menebar kebaikan. Sehingga saya tidak bisa menikmati halayaknya kehidupan manusia dari kecil hingga saat ini seperti orang-orang umum. Seperti orang-orang pada umumnya.
Saudara Ahmad Jahid. Ya. Kita nggak harus takut orang menyuarakan kebenaran. Yang saya suarakan ini adalah fakta. Bukan tahayul. Bukan halu. Bukan. Ini fakta. Itu seperti itu teman-teman. Ya mungkin sementara waktu gitu aja teman-teman ya. Nanti malam kita lanjut untuk diskusi lebih keras. Dan teman-teman nanti malam mempersiapkan kopi, rokok, diskusi makanan. Kita bedah siapa itu Lutfi bin Yahya dan segala keilmuannya. Saya berharap Lutfi bin Yahya harus menonton video ini. Agar mereka paham, saya orang Pekalongan, saya asli. Karena Pekalongan itu sentral kerajaan Kalingga yang membibiti para raja-raja di Nusantara. Kalau mereka itu orang Yaman. Mungkin itu saja, saya tidak bisa lama-lama karena menjelang asar juga saya harus persiapan. Nanti malam saja lebih enjoy karena siang memang agak panas, saya juga paham. Saudara Badui, terima kasih. Saudara Piban, Wangsa, Ahmad, dan juga saudara-saudaraku yang lain yang saya cintai, yang kusayangi, yang saya hormati. Mohon maaf saya undur diri. Nanti malam saja kita bedah lagi lebih dalam, lebih keras lagi agar mereka paham dan tahu bahwa Nusantara tidak kaleng-kaleng. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.